Aku jadi ngambil bola bawah kan karena aku kiper, aku ditabrak sama striker lawan. Jadi aku kebrak pas aku mau bangun ini udah copot. Itu aku baru 20 menit main. Nah, Atin, ngobrolin soal sepak bola gitu kan di timnas wanita ini, kamu kan awalnya atlet voli. Terus pernah juga main di futsal. Futsal, atletik. Oh, atletik juga? Iya, aku sempat atletik itu 2 tahun. Jadi ceritanya gini kan, sebelum aku terjun ke sepak bola. Jadi tuh aku pertama itu emang selama 15 tahun itu aku atlet voli. 15 tahun atlet voli? Iya. Berarti karena dari ayah sama umur? Sekitar umur 6 tahun aku udah 5-6 tahun udah dibawa ke lapangan gitu. Kamu 6 tahun ngapain? Nah, ini 6 tahun udah jadi atlet terus? Ya, karena kan papa itu kan pelatih voli dan mama juga itu pelatih voli gitu. Jadi keluarga atlet lah bisa dibilang gitu. Jadi dari usia mungkin 5 sampai 16 tahun lah aku terjun di dunia voli gitu. Setelah itu karena aku stay di Jakarta kan dari SMP, terus aku dapat beasiswa lah ke Tangerang. Sekolah di sana. Kurang lebih 3-4 tahun itu aku masuk karena voli. Nah setelah itu aku ketemulah SSB BEM IFA namanya. Itu di Tangerang, dia lagi nyari pemain-pemain bola untuk terjun ke Piala Kartini. Itu waktu di Jepara. Nah itu aku basicnya masih di voli. Karena waktu itu sempet vakum kan sepak bola wanita. Itu lama banget. Dari 2015 terakhir aktif. Terus di nonaktifan itu sekitar 2-3 tahun lagi. Terus ada lagi untuk ke Asian Games itu 2018 Jakarta Palembang. Nah itu pertama kali sepak bola wanita ada lagi dan itu ada timnasnya gitu. Nah setelah itu aku seleksi lah di Putri BEM IFA itu. Sekitar ada 60 orang lah itu kan, lumayan banyak kan. Setelah 60 pemain, pokoknya keluar masuk pemain, akhirnya fix lah 23 pemain untuk dibawa ke Piala Kartini di Jepara gitu. Dan alhamdulillahnya aku termasuk yang masuk. Tapi di situ aku masih jadi pemain, bukan kiper. Oh, bukan kiper ya. Masih jadi pemain lah, basicnya karena aku punya basic atletik, volley gitu. Aku ngambil posisi di winger kanan sama di back gitu. Posisi belakang lah. Jadi taunya aku cuma tahu lari, sprint gitu. Gak tahu offside, gak tahu passing, aku benar-benar nol banget lah bola gitu. Terus tiba-tiba kok aku masuk kayak gitu. Aku juga gak nyangka juga, mungkin karena aku punya kecepatan karena kan aku dari atletik juga kan Kak itu. Atletiknya apa waktu itu cabornya? Aku waktu itu sabta lomba, tapi aku lebih dominan ke 100-200. Sprinter masuknya. Lari ya? Iya, lari doang. Tapi itu kalau aku lihat itu tadi futsal, lari, terus bola. Sebenarnya ya nyambung sih sama ada bola dan kecepatan. Benar. Jadi pemain bola kan juga lari gitu kan. Tapi ketika kamu pindah-pindah cabur ini sebenarnya apa yang kamu cari? Passion kah atau memang melihat sebuah opportunity? Sebenarnya karena aku mencoba beberapa cabur, aku kayak mikir apa ya cabur yang cocok yang aku harus tekunin satu. Karena menurut aku nggak bisa untuk jalanin tiga-tiganya nih. Harus ada yang aku fokusin gitu. Terus aku mikir kayak pas setelah event Piala Kartini itu, terus di situ peluangnya ada di timnas, terus aku mikir kayak gini, kayaknya aku harus lepasin kayak atletik beberapa, kayaknya aku coba deh mau fokus satu gitu. Karena dari diri aku juga ngomong kayaknya aku gak bisa untuk tekunin tiga-tiganya karena gak bakal ada yang jadi gitu. Betul kan, ya jadi kan? Fokusnya kepecah. Jadi ini apalagi kalau misalkan ada turnamen yang bentrok gini. Akhirnya yaudah aku meninggalkan volley yang udah 15 tahun aku geluti gitu kan. Akhirnya aku pindahlah ke sepak bola gitu. Dan alhamdulillahnya ketika aku kan emang nggak ikut kan, aku nggak ambil tuh Piala Kartini yang di Jepara. Karena itu bentrok sama aku volley porprov di adalah di Jogja gitu. Akhirnya aku melepaskan Jepara. Mungkin emang rezeki udah jalannya kali aku ke sepak bola. Aku dipanggil lagi untuk Piala Pertiwi. Nah ternyata itu untuk seleksi Asian Games. Itu aku nggak tahu untuk timnas. 2018. Iya, itu yang di Palembang. Itu aku kaget ternyata itu ada scouting timnas untuk mencari pemain-pemain yang untuk diseleksi di Asian Games. Ternyata setelah selesai bermain, alhamdulillahnya mungkin rezeki aku dipanggil untuk seleksi. Itu aku nggak tahu dan kaget kayak, beneran nih dipanggil. Aku nggak punya basic apa-apa loh gitu. Kayak passing aku nggak tahu, aku offset nggak tahu gitu. Kayak taunya ya udah lari aja gitu. Mungkin udah rezeki kayak mungkin ini jalannya kali dari sini, makanya aku fokus di situ di sepak bola gitu. Tapi kalau sepak bola pria itu kan ada klubnya, ada Liga 1, lalu juga kan ada trainingnya untuk sampai akhirnya dia bertanding secara nasional ataupun internasional. Kalau di sepak bola putri itu konsistensi latihannya itu gimana sih?
supaya nanti jangan, maksudnya vakum lama terus tiba-tiba harus dipanggil kayak gitu kan, shock gitu. Ya mungkin kalau untungnya di aku itu kan aku ikut SSB gitu kan, aku itu ada SSB Putri BEM IPA, dan itu dia latihannya rutin lah, kayak seminggu itu bisa 3 kali. Untungnya tuh aku masih bisa berlatih di sana. Cuman karena itu tahun 2017 dan sepak bola putri nggak booming kayak sekarang, mungkin beberapa temen itu emang susah untuk mencari wadah untuk berlatih gitu Kak. Dan aku juga mikir kayak, gimana ya gini, dia nggak ada wadah untuk berlatih, untuk mengeluarkan kemampuan yang dia punya gitu. Ya untungnya aku di situ aku punya SSB yang aku jalani itu sekarang. Jadi aku masih bisa mengasah untuk ketika aku kepanggil pelatnas, aku udah nggak kaget lagi karena aku udah latihan rutin di sana gitu. Berarti kompetisi sepak bola Indonesia yang perempuan ya, itu nggak banyak, sampai setahun tuh ada berapa kira-kira? Kalau mungkin ya emang nggak banyak, kayak setiap tahun, tapi kita ada namanya Piala Pertiwi. Emang itu diselenggarakan setiap setahun sekali gitu. Itu klubnya daerah ya berarti atau gimana? Klub dari daerah, dan itu sebenarnya bisa rotasi gitu Kak, bisa muter. Misalnya aku hari ini main di Jakarta, misalkan aku ditawarin main di mana gitu, dia bisa mobile gitu. Seru sih itu. Tapi tetap PR-nya selain tadi kompetisi yang nggak terlalu banyak, secara fasilitas untuk sepak bola perempuan tuh gimana? Apa tempat latihannya sedikit atau kurang bagus kayak gitu? Mungkin karena di tahunan aku itu sekitar 2017 kan, dia baru keangkat-angkatnya, udah mulai sih Kak, udah mulai banyak SSB, wadah-wadah untuk bermain. Ditambah lagi, apalagi sekarang kan, udah sangat dilihat banget Kak, banyak turnamen yang antar umur gitu, dari U14, U16. Itu perempuan semua itu perempuan semua, dan sekarang lebih dilihat lagi karena ada pelatih perempuan. Oh, ada pelatih perempuan. Ada pelatih perempuan, banyak license yang harus nih ada pelatih perempuan. Jadi sekarang ada sekitar 10 atau 7 gitu. Oke, jadi secara fasilitas komponen itu sebenarnya udah memadai. Iya, untuk tapi sekarang. tadi mungkin dari awareness masyarakat gitu. Tapi apa sih yang bikin cinta sama sepak bola? Karena biasanya perempuan itu kan ya bidang yang feminim. Tapi ini kan bisa dibilang bidang yang maskulin gitu kan, butuh fisik. Iya, latihannya juga capek. Iya, panas-panasan gitu kan. Terus nggak bisa pakai bulu mata. Waduh, gitu kan. Jangan dong, itu repot. Gimana? Kalau aku ngelihat sepak bola itu kayak termasuk yang dunia yang baru banget kan gitu Kak. Awalnya juga kayak mama kayak nggak ngizinin gitu kan, kayak ngapain sih deh sepak bola gitu. Rentan, apalagi aku dulu pernah cedera Kak. Aku tuh pernah dislok bahu sama patah pergelangan tangan. Itu waktu jadi udah jadi kiper. Ini aku kena di PON Papua. Aku jadi ngambil bola bawah kan, karena aku kiper, aku ditabrak sama striker lawan. Jadi aku kebrak, pas aku mau bangun ini udah copot. Itu aku baru 20 menit main. Dan itu menyelang 2-3 minggu mau pemanggilan timnas untuk SEA Games. Karena menurut aku recovery bahu itu kan gak bisa sebentar ya. Terus aku mikir, aduh masa sih ini SEA Games loh gitu. Tapi selama itu aku kayak memastikan diri aku bisa untuk bangkit. Ya udah, akhirnya aku bisa recovery dan akhirnya sembuh untuk sekarang tanpa operasi.